Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. This video is for 10th grade of senior high school to Cikampek. Ini video sebenarnya harusnya direkam seminggu sebelum pembelajaran ya, tapi something happen, sesuatu terjadi sehingga harus delay. Nah, ini untuk yang belum sampai kepada pembahasan lebih dalam, silakan untuk tonton videonya. Yang sudah tinggal review saja materinya. Oke, kita akan belajar tentang historical recon. First things you have to understand about the goals. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menganalisis dan membedakan fungsi sosial. Jadi akhirnya kamu tuh mampu menganalisis dan membedakan fungsi sosial ya, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, baik lisan atau tulis. Tapi kita fokus pada tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa sejarah. Nah, recountnya itu peristiwa sejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua adalah menangkap makna. Of course ada teks dan kalian mengerjakan, kita membahas, tentu saja kita akan menangkap makna sekaligus. Jadi ada tiga, menganalisis dan membedakan sampai kepada menangkap makna. Let's start from the first definition. Definition of historical recon is a text that used to explain and retell factual event. Jadi dia tuh recon itu historical recon ya, adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan dan menceritakan ulang faktual. Oke? Jadi faktual. Jadi ini bukan dongeng, bukan ngarang, tapi memang faktual, asli kejadiannya. Event atau kejadian event in the past, di masa lalu, that historical values. Tapi yang memiliki nilai sejarah, bukan pengalaman pribadi Anda atau saya, karena tidak memiliki nilai sejarah bagi seluruh umat manusia. Jadi yang dimaksud adalah sejarah ya, seperti sejarah kemerdekaan, sejarah kerajaan dan seterusnya. Oke? Unlike personal recount, nah ini yang penjelasan, the writer of historical recount doesn't need to be personally involved. Jadi kalau personal recount dulu, mungkin waktu SMP kalian pernah belajar atau mungkin pernah ditugaskan oleh guru SMP-nya, tolong ceritakan pengalaman kalian ketika berlibur ke rumah nenek. Oh, diceritakan dalam bahasa Inggris. Oh, waktu perjalanan ke sini. Nah, itu adalah personal recount. Jadi pengalaman pribadi. Tapi kalau di sini ini exactly not your personal recount. Ini bukan punya kalian ya, tapi kejadian sejarah yang biasa muncul di buku sejarah atau di yang di guru jelaskan atau di teks-teks biasa yang sedikit gitu. Misalkan social function atau tujuan dari atau fungsi sosial dari historical recount itu to tell the audience, untuk menceritakan kepada audiens, baik pembaca, readers ataupun penonton atau siapapun juga, tentang historical eventnya, kejadiannya, hanya satu kejadian ya, misalkan tentang peristiwa G30 SPKI, peristiwa reformasi 9798. Nah, itu diceritakan kejadiannya seperti apa. Itu namanya historical recon. Tujuannya untuk menceritakan ulang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau yang tadinya tahu tapi belum terlalu mendalam diceritakan ulang menjadi lebih paham. Next, for the generic structure. Di generic structure itu yang utama tentu saja ada orientation, event, reorientation. Nah, biasanya orientation di paragraf pertama, tapi tidak utuh atau bahkan hanya sebagian saja. Tapi bisa jadi utuh ya, utuh satu paragraf maksudnya. Satu paragraf adalah isinya orientation. Tapi yang paling penting adalah you have to know what is orientation, apa yang ada di dalam orientasi itu, sehingga bisa ditentukan orientasi itu apakah utuh satu paragraf ataukah memang hanya setengah paragraf saja atau beberapa kalimat. Yang pasti ketika dia berisi, nah di sini jelaskan orientation berisi sets the scene for the audience by providing background information. Background information itu bisa apa saja. Satu, bisa tempatnya, kejadiannya di mana, waktunya tentu saja karena ini kejadian di masa lalu, jadi tahun kapan, tanggalnya terus dan juga tokoh-tokohnya siapa saja yang terlibat. Oke? Nah, biasanya itu dulu di paragraf pertama tuh menjelaskan tentang ada kejadian apa, dijelaskan lalu tempatnya di mana,
terus yang bisa menjawab where, when, dan seterusnya. Nah itu biasa ada dalam orientation. After that, setelah itu biasanya masuk ke event langsung, atau di paragraf keduanya, atau di paragraf akhir bagian paragraf pertama. Tapi mostly biasanya munculnya di paragraf kedua mulainya. Apakah hanya satu paragraf? Nah, karena ini event itu kejadian, bisa jadi ada satu paragraf atau dua paragraf untuk eventsnya. Jadi apa sih events? Kan yang penting gini, kalian paham events itu adalah a series of event, adalah seri dari kejadian-kejadian. Order in a chronological sequence. For example, the what's happening in reformasi 97-98. It start from crisis. Jadi dimulai dari krisis ekonomi ya. Economic crisis, lalu muncul inflasi di mana harga-harga tinggi. Nah, itu mulai dari kronologikalnya ya. Lalu munculnya gelombang demonstrasi, lalu munculnya apalagi. Nah, itu berurut kejadiannya. Nah, kejadian-kejadian itu bisa satu paragraf, bisa dua paragraf tergantung daripada historical recon yang akan dijelaskan. Setelah kejadian itu dijelaskan, lanjut kepada yang terakhir yaitu reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation itu berisi tentang summarize atau kesimpulan biasanya, atau garis besar, atau evaluate, atau reset the event. Jadi ada tiga, ada orientation yang berisi tentang setnya atau pengenalan dulu, yang dilanjutkan dengan event biasanya berbentuk kronologikal, dan yang terakhir adalah reorientation. Nah, yang paling penting itu kalian tahu mana orientation isinya yang ini. Apakah ada di paragraf 1, apakah di paragraf 2, dan seterusnya. Event pun sama. Apakah ada di paragraf 1, apakah ada di paragraf 2. Coba cek lagi ya. Yang penting mengandung yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah reorientation. Seperti apa sih isinya? Let's go to the characteristic and language feature of recount text, atau unsur kebahasaan dari recount text. Ada apa saja sih biasanya? Yang pertama tentu saja menggunakan simple past tense. Khusus untuk kelas 10 ini kan sudah mempelajari tentang simple past tense, lalu perfect present. Jadi seharusnya ini tidak terlalu kesulitan ya. Karena di dalam teks itu yang paling banyak itu menggunakan simple past tense. Lalu ada past continuous tense, ada past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Nah, ini akan dibahas di video-video yang lain ya untuk mendukungnya. Next, using temporal sequence. Example, on Saturday, on Monday. Ya itu dia, karena kita bercerita tentang kronologi, biasanya ada mulai hari apa gitu ya, on Saturday, on Monday, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada fokus on specific partisipan. Kalau partisipannya adalah misalkan tokoh gitu ya. Selanjutnya ada using the conjunction, menggunakan conjunction atau kata penghubung biar menggunakan then, before, after, antar kejadian atau sequence-nya, series-nya. Dan terakhir adalah using action verb. Ini sudah dibahas. Dan yang terakhir adalah using action verb. Ini sudah dibahas perbedaan action verb sama nominal verb. Itu sudah dibahas, harusnya tidak menjadi kesulitan untuk kalian. Let's go to the example. Nah, tadi kan tujuannya untuk menganalisis, membedakan sampai menangkap makna. Ya, bagaimana kita bisa menganalisis if you do not understand of the text? So, menangkap makna itu penting sekali. Jadi kita harus paham dulu isinya tentang apa. Sebenarnya untuk kalian harusnya sudah bisa paham ya, karena kata-kata ini nggak terlalu sulit menurut saya. Proclamation of Indonesian Independence. Jadi dari sini sudah tahu ya, kita akan ngomongin apa. Dari judulnya adalah tentang proklamasi. The Proclamation of Indonesian Independence was read at 10 a.m. on Friday, 17 Agustus 1945. Let's check jika kita bicara tentang generic structure. Oke. Nah, generic structure ada orientation, ada event, ada reorientation.
kita bicara generic structure ya. Orientation tadi tentang apa? Pengenalan yang berisi tempat, tokoh, atau waktu. Nah, pokoknya ada weh yang kayak di dalamnya 2 atau 3 hal saja. Lanjut kepada event. Oke. Oke. Proclamation bagian paragraf pertama ternyata ngomongin tentang ada statement tentang apa, pembacaannya, ada waktunya juga. So this is adalah orientation, that's right. Yang kedua, ada paragraf kedua, the declaration mark at the start of the bla 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 sampai independent as 27 December 1949. Nah, ini kalau kalian cek dari awal sampai akhir itu berbicara tentang proses kejadian dari proklamasi. Jadi ternyata proklamasi juga tidak serta-merta begitu saja di hari itu sudah selesai. Tapi setelah proklamasi ternyata masih ada banyak kejadian yang disebutkan sampai 1949. Jadi proklamasi yang dimaksud itu tidak hanya bicara tentang dia Soekarno-Hatta itu membacakan proklamasinya, tapi juga ngomongin tentang proklamasi ini dipertahankan banyak konfliknya setelah dibacakan itu sampai paling tidak secara formal diketahui sampai 27 Desember 1949 itu masih banyak perang-perang sipil ataupun serangan dari sekutu dan seterusnya. Oke, setelah kejadian-kejadian ini ya tentu saja namanya juga kronologikal kejadiannya ya, eventnya ini adalah events dalam generic structure-nya. Dan yang terakhir adalah paragraf ketiga, the document was signed by Soekarno and Muhammad Hatta who were appointed president and vice president respectively that following day. Nah, untuk paragraf ketiga berarti masuk dalam reorientation karena mereview dari kejadian atau teks sebelumnya, paragraf 1 dan paragraf kedua. Oke, that was the example. Jika kurang jelas tinggal diputar videonya saja. Nah, kita akan masuk kepada LKPD. LKPD-nya ini petunjuknya dulu ya. Petunjuknya yaitu you have to write the historical recount text Bandung Sea of Fire. Yang mana? Nih, yang ini. Bentar, tapi sebelum saya tunjukkan ini dulu ya, saya jelaskan. Kamu nulis dulu di bagian di buku kalian yang berjudul Bandung Sea of Fire on your book, di buku kalian, oke? Setelah itu gambarkan atau tandai mana generic structure-nya. Nah, tadi saya contohkan di bagian sini ada 3 generic structure di paragraf pertama. Kamu garisin saja di sini nih, thread sini atau ditandai set garis kayak gini. This is adalah di pinggirnya ya tulis. Ini adalah orientation atau di bagian terakhir orientation tapi tebal di sini ditandai. Dan selanjutnya ada paragraf kedua dan misalkan di sini adalah event, digarisin di sini thread atau di sini mau ditulisnya event. Dan yang terakhir adalah reorientation. Paragraf ketiga garisin di sini, tulis di sini reorientation. Selanjutnya bisa dituliskan di sini reorientation. Oke. Nah, ini tapi bukan teks yang ini, tapi teks yang Bandung Sea of Fire. Setelah kamu menulis atau menandai generic structure-nya, write the questions on your book. Tulis pertanyaannya di buku, selanjutnya menjawab pertanyaannya. Nah, ini dia teksnya, oke? Bandung as Sea of Fire. Kamu tulis di sini, oke? Saya kalau bingung kamu cukup pause saja lalu tulis dulu di buku kalian. Kalau sudah selesai lanjutkan videonya untuk melihat pertanyaannya. Oke, this is the question. Ini pertanyaannya, ada 5 pertanyaan. What is the text about? Ini saya jelaskan dulu pertanyaannya supaya ketika menjawab tidak membingungkan. What is the text about? Asking about the all of the text. Jadi menanyakan semua teksnya ya, bukan judulnya. Kalau yang jawab judulnya, what is the text about? Bandung Sea of Fire. Nah, itu exactly wrong, salah. Jika pertanyaan saya adalah what is the title? Judulnya apa? Oke, itu jawabannya betul. Tapi pertanyaan ini adalah text about, tentang apa? So, apa yang harus dilakukan?
kamu baca semua tentang kejadiannya, simpulkan kira-kira apa. Nah, itulah jawabannya. Yang kedua adalah what is the social function. Social function itu apa? Tadi dijelaskan di bagian pertama, tinggal kalian cek saja. Social function dari Bandung Sea of Fire. Oke. Yang ketiga, what the events. Nah, tadi kan disuruh untuk menggambarkan dulu atau menandai bagaimana eventnya. Nah, event ini menceritakan apa? Nah, itulah jawabannya. Bukan ditulis ulang, oke? Yang tulis ulang atau copy paste salah. Nah, jadi nomor 3 itu menceritakan apa? Semacam kesimpulan lah. Tapi bukan kesimpulan ya, tapi semacam kesimpulan. Number 4, where did the Bandung Sea of Fire? Di mana kejadiannya? Nggak perlu dijelasin, oke? Number 5, what can we learn? Nah, ini pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari? Ya, tentu saja kesimpulan menurutmu. Nah, setelah kamu tahu ini ada sejarah Bandung Sea of Fire, menurutmu apa sih yang bisa kita tangkap? Ini kaitannya dengan reorientation, tapi jawabannya bukan dari teks ya, tapi jawabannya dari diri kalian sendiri yang kamu pelajari, ya, yang kamu pelajari dari peristiwa ini. Jadi jawabannya bisa apa saja. Okay, so that's all the video. If you still confused about the understanding, you can ask me directly, bisa tanya langsung atau mengulang videonya boleh. Okay, I think enough. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.